Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini tertulis di Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Shiron seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Topik minggu kita atau firman Tuhan hari ini dengan topik memuliakan Tuhan dengan kekudusan atau hidup memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti sudah sering mendengar kata mulia, dipermuliakan atau memuliakan. Ini kita tidak pakai kepada semua orang atau kepada sembarang orang. Tentu penggunaannya sangat hati-hati hanya kepada mereka yang kita anggap sebagai pengambil keputusan tertinggi. Dalam Alkitab, kata mulia itu hanya diarahkan kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada Dia yang memiliki kuasa atas dunia ini. Dan ada kalimat yang mengatakan kemuliaan itu berat, karena ternyata ketika kata mulia itu diberikan kepada seseorang, maka tanggung jawab, nilai atau kualitas dari kemuliaan itu harus ada dalam dirinya. Sehingga tidak mungkin dikatakan kepada seseorang dia adalah yang mulia padahal kelakuannya sangat tidak benar. Dikatakan Tuhanlah yang dipermuliakan karena memang Alkitab mengatakan betapa besarnya perbuatan Tuhan. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini ada 3 topik penting, ada 3 hal yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah siapakah yang harus dimuliakan? Tentu mungkinkah orang, manusia, atau hanya kepada Tuhan? Daud tidak berbicara tentang dirinya, betapa besarnya pun kekuasaannya, tetapi dia hanya berbicara tentang Tuhan. Betapa besarnya kuasa Tuhan, firman Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu. Tuhan yang mampu memunculkan kehidupan, mendatangkan sumber kehidupan. Tuhan yang mampu mengubah penderitaan manusia menjadi sukacita. Tuhan yang mampu mengubah air mata menjadi senyuman. Tuhan yang mengubah wanita yang mandul menjadi bisa melahirkan. Semua adalah kuasa Tuhan. Sehingga dari semua ini Daud berkata, muliakanlah Tuhan. Bahkan tidak hanya kepada manusia, penghuni sorgawi, muliakanlah Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berhak menerima seruan hormat kemuliaan yang dikatakan oleh Daud. Yang kedua, siapakah yang harus memuliakan Tuhan? Jika Tuhan yang harus kita muliakan, siapakah yang harus memuliakannya? Apakah hanya manusia? Apakah hanya orang beriman?
Apakah hanya orang Kristen? Tentu tidak. Kita kembali melihat sebenarnya siapa yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Siapa yang menantikan kasih dari Allah Bapa. Dalam Alkitab dikatakan kehadiran Yesus Kristus ternyata bukan hanya karena kasih Allah kepada manusia, kasih kepada orang beriman, tetapi kasih kepada dunia ini, kepada kita, kepada tumbuhan, kepada air, semua yang diciptakan Tuhan. Berarti semua harus memuliakan Tuhan. Saya, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, semua mari memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana semua ini memuliakan Tuhan? Mungkin manusia bisa berkata-kata, tetapi bagaimana bunga, pohon, air memuliakan Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 2 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seakan-akan cara memuliakan Tuhan itu adalah perbuatan atau sikap manusia. Sujud atau hormat seakan-akan ini menggambarkan totalitas dari hati manusia. Ternyata belum tentu. Orang bisa saja hormat, sujud kepada sesamanya, tetapi belum tentu dari hatinya dia menghormati yang dia sujud tersebut. Tetapi kata mulia ini, memuliakan ini adalah totalitas muncul dari hati manusia mengakui kebesaran Tuhan. Seperti Daud mengakui tidak ada yang berkuasa selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. Bahkan Tuhan yang dicintai manusia pun tidak berdaya di hadapan Tuhan. Demikianlah kiranya kita mengatakan hanya Tuhan yang layak untuk dipermuliakan. Manusia memuliakan Tuhan dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Tumbuh-tumbuhan memuliakan Tuhan dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sehingga kita bisa melihat tumbuh-tumbuhan dengan keindahannya, demikianlah dia memuliakan Tuhan. Pohon dengan kekuatannya, demikianlah dia memuliakan Tuhan. Air dengan kesejukannya, demikianlah dia memuliakan Tuhan. Bagaimana kita? Dalam Amsal dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sapaan ini kepada mereka yang berpenghasilan. Bagaimana dengan yang tidak berpenghasilan? Tetapi apakah penghasilan itu langsung kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud kita memuliakan Tuhan? Tentu tidak. Tuhan tidak membutuhkan harta, uang dari kita, tidak. Tetapi bagaimana dengan harta, dengan uang, dengan bakat, dengan kemampuan yang kita miliki, kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Bagaimana dengan apa yang kita miliki, orang lain bisa merasakan epifani, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bagaimana orang yang tidak memiliki pakaian, orang yang tidak memiliki rumah, merasakan kehadiran Tuhan dengan apa yang kita miliki. Sehingga semua manusia mampu memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada dirinya. Pada akhirnya, ketika kita menolong seseorang, dia tidak hanya berkata terima kasih, tetapi terpujilah Tuhan karena aku bisa merasakan ini. Jangan-jangan perbuatan sekecil apapun yang kita berikan, orang yang menerima tersebut sudah sangat bersyukur dan memuliakan Tuhan atas apa yang kita terima. Oleh karena itu, mari jangan pernah membatasi perbuatan pertolongan apa yang kita lakukan. Demikianlah cara manusia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Demikianlah kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan yang terjadi tahun demi tahun, hari demi hari, sepertinya jarak antara manusia dengan ciptaan lainnya sudah semakin renggang. Artinya manusia tidak lagi hanya berbicara mengasihi sesama, tetapi mengasihi ciptaan yang lainnya. Demikianlah perintah ini diberikan Yesus kepada
orang percaya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kepada dunia ini. Artinya tumbuh-tumbuhan pun sekarang membutuhkan uluran tangan manusia, bagaimana supaya kemuliaan mereka bisa berjalan dengan baik. Pohon-pohonan, lautan pun membutuhkan uluran tangan manusia, bagaimana supaya mereka terjaga dengan baik, agar kiranya kehadiran manusia itu tidak hanya mensyukuri berkat Tuhan, tetapi bagaimana supaya berkat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah di kalimat yang terakhir atau di terakhir, Daud berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah doa dia pada akhirnya meminta agar Tuhan yang dimuliakan itu memberkati bangsanya. Seperti dalam doa Bapa kami, dari awal kita memuji Tuhan, memuliakan namanya terlebih dahulu. Biarlah kiranya doa-doa kita terjawab oleh Tuhan dan hidup kita mari memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melalui firman-Mu mengingatkan kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Tidak hanya sekarang, tidak hanya nanti, tapi setiap saat kami memuliakan-Mu, memberikan hidup kami demi kebenaran firman-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.